Tradisi suku Sateremawe ini, seorang laki-laki akan diberikan tes untuk memastikan mereka telah memasuki usia dewasa. Anak laki-laki suku Sateremawe harus melewati sebuah ritual menyakitkan selama 11 jam dengan cara memasukkan tangan ke sebuah alat yang bentuknya menyerupai sarung tangan terbuat dari rajutan daun. Sarung tangan ini sudah diisi dengan ratusan semut peluru. Semut peluru merupakan semut yang dikenal dengan rasa sakit akibat gigitannya. Semut peluru ini dapat ditemukan di sekitar Nicaragua hingga cekungan Amazon. Semut ini memiliki panjang tubuh sekitar 18 hingga 25 mm. Dari bentuknya, semut yang berwarna hitam kemerahan ini juga disebut sebagai salah satu semut terbesar yang ada di dunia. Sebelum ritual mengerikan ini dimulai, tangan remaja laki-laki yang akan diuji kedewasaannya terlebih dahulu diolesi arang. Pengolesan arang ke tangan dipercaya untuk menangkal sengatan semut peluru. Meskipun pada kenyataannya, cara ini dinilai tidak efektif oleh sebagian orang. Selanjutnya, kedua tangan remaja laki-laki suku Ataremawe akan dimasukkan ke dalam sarung tangan rajutan daun hingga sebatas siku. Sang remaja laki-laki harus mendiamkan tangannya di dalam sarung tangan semut peluru selama 10 menit sebanyak 20 kali. Sementara itu, para ketua adat akan mulai berdoa dan menari bersama sembari menunggu selesainya ritual. Laki-laki Sateremawe harus melalui ritual ini setidaknya 20 kali seumur hidup mereka. Efek rasa sakit dari gigitan semut peluru ini akan terasa seperti luka bakar dan dirasakan hingga 24 jam ke depan. Tak hanya itu, racun yang dikeluarkan semut peluru juga dikabarkan dapat membuat lumpuh untuk sementara waktu seseorang yang digigitnya. Efek lain yang dirasakan dari gigitan semut peluru ini antara lain akan berkeringat banyak, gemetar, detak jantung meningkat, dan kemungkinan besar bisa menyebabkan pingsan. Dari penelitian yang ada, gigitan semut peluru dalam jumlah banyak atau sekitar 2.250 semut sanggup membunuh orang dewasa yang mempunyai berat badan sekitar 74 kg. Meskipun begitu, tradisi ini tetap dipertahankan oleh suku Mawe hingga kini demi menunjukkan kedewasaan seorang remaja. Di tradisi Meksiko kuno, terdapat sebuah upacara atau tradisi kuno yang dilakukan masyarakatnya untuk meminta hujan. Ya, tradisi tersebut adalah menikahi seekor buaya betina seperti yang dilakukan oleh seorang wali kota San Pedro Huamelula, Victor Hugo Sosa. Akan tetapi, pasangan tak biasa ini tidak menikah secara sah ya sob. Wali kota dan buaya betina yang berusia 7 tahun ini hanya menjalani sebuah upacara adat yang bertujuan agar hujan dan angin memberkati kehidupan manusia. Pernikahan adat ini diklaim merupakan ritual yang sudah ada selama berabad-abad dan melambangkan persatuan antara manusia dan dewa. Acara yang digelar secara meriah dan diramaikan juga dengan musik tradisional ini menikahkan pengantin pria dengan buaya yang dikenal sebagai Little Princess atau putri kecil. Buaya betina putri kecil diyakini sebagai dewa yang mewakili ibu pertiwi. Sementara pernikahan putri kecil dengan pemimpin lokal melambangkan penyatuan manusia dengan dewa. Meskipun bukan pernikahan yang sah, akan tetapi terlihat pasangan yang menikah ini tetap memakai busana bak pengantin normal. Ritual pernikahan tak biasa ini diperkirakan berasal dari tradisi berabad-abad era prahispanik di antara komunitas adat Chontal dan Huave, negara bagian Oaxaca. Penduduk setempat membawa pengantin buaya di tangan mereka melalui jalan-jalan desa. Sementara para pengiring pengantin pria terlihat mengipasi sang buaya dengan topi mereka. Kali ini dari India nih sob. Di negara ini juga terdapat sebuah tradisi yang dilakukan sebagai upaya untuk meminta hujan. Ya, tradisi ini bernama Manduka Parinaya, yaitu sebuah tradisi menikahkan katak layaknya manusia dalam balutan upacara pernikahan Hindu. Hal ini diyakini dapat menenangkan dewa hujan sehingga akan berdampak pada turunnya air hujan. Tradisi ini dilakukan oleh warga di beberapa kota di India. Tentu saja mereka melakukan tradisi ini sebagai ritual yang akan mendorong curah hujan di wilayah mereka yang dilanda kekeringan. Ritual ini diawali dengan menangkap katak di 2 desa berbeda. Katak ini selanjutnya diperiksa di Departemen Zoologi untuk memastikan mereka adalah katak jantan dan betina yang sehat dan mampu bereproduksi. Seekor katak jantan dan betina terpilih kemudian diberi nama Varuna dan Varsha yang masing-masing merupakan nama dari dewa air dan musim hujan.
Kedua katak ini kemudian dibawa jalan-jalan bak iringan pengantin dengan sepeda roda 3 sebelum tiba di sebuah hotel untuk upacara pernikahan. Mereka juga didandani mengenakan pakaian pengantin yang dibuat khusus. Menariknya, katak betina diberi cincin jari kaki nih sob. Pernikahan katak ini juga menyebar undangan pernikahan yang dikirim untuk para tamu dan kemudian diminta untuk berdoa kepada Dewa Hujan agar menurunkan hujan. Selesai menikah, pasangan katak ini kemudian dilepaskan untuk melangsungkan bulan madu di alam bebas. Asin Tibuok, si telur dinosaurus dari Filipina. Tonton di Spotlight setelah yang berikut ini ya. 80% dari penyakit umum disebarkan melalui tangan. Menurut data UNICEF, 3 dari 5 sekolah dasar di Indonesia minim akses kebersihan dasar. Nuvo bergerak membangun 150 sarana cuci tangan di 3 provinsi. Yuk, awali kebiasaan baik dengan cuci tangan bersama Nuvo. Perlindungan keluarga 24/7. Kudukung akal kreatifnya. Bebelak baru Grow Great Plus dengan triple A, fosgos dan nutrisi lainnya. Dukung pencernaan baik, akal kreatif dan hati yang besar. Buatin rumahnya yuk. Jadi deh. Bebelak Grow Great Plus. Cerita menakjubkan dari para petualang tentang menyusuri pegunungan, mengarungi lautan. Pesona Nusantara penuh keajaiban. Melestarikan kebudayaan, mengangkat kehidupan bersahaja dalam keseharian. Ikuti jejak saya. Jejak apa tuh? Jejak petualang setiap Selasa, Rabu.